Anak sudah 6 bulan sudah bisa berkedip. Kamu dengarkan detak jantungnya. Benarkah tega menggugurkannya? Ini mana apa maksudnya menggugurkan? Siapa tahu kedua pasangan ini kenapa ribut lagi. Bisa nggak ribut si Janyuman ini? Matian-matian masuk ke keluarga Fu. Kira bisa menikmati hidup. Ternyata keluarga Fu kena masalah seluruh keluarga. Dikirim ke desa mimpinya. Hancur lebur baru-baru ini dia ancam bunuh diri. Minta cerai padahal anak di perutnya sudah 6 bulan. Mau menggugurkan kasihannya orang tua. Sampai berlutut minta tetap nggak mempan. Aduh benar-benar sial. Betul. Bukan ini yang kubaca novel zaman dulu itu. Cerita pernikahan tahun 70-an. Jangan-jangan aku masuk ke dalam buku jadi suaminya. Jiang Yuman mantan istri jahat yang namanya sama. Tapi keluarga Fu difitnah. Setengah tahun kemudian dibebaskan. Kembali ke pusat kekuasaan Fu Jingchen bawah. Hero ini yang terlahir kembali ke kota dengan megah, mereka berdua bahagia. Sementara si tokoh utama dijual keluarganya ke bujangan tua. Mati dengan menyedihkan. Aku nggak mau mengikuti jejak si tokoh utama. Tenang, ikut suami makan enak, minum enak, itu yang terbaik. Ini lebih ganteng dari artis pria zaman sekarang. Punya suami seganteng ini masih mau cerai. Dasar anak perempuan makan enak masih nggak puas. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suami sebelumnya aku cuma marah-marah sama kamu. Kamu malah serius. Jiang Yuman, kamu nggak usah coba-coba aku. Aku sudah putuskan cerai sama kamu. Pasti nggak bakal berubah pikiran mengingat. Aku ini bapaknya anak. Boleh nggak aku pegang lagi dia? Di buku aslinya Fu Jingchen juga bilang gini, tapi si tokoh utama malah maki-maki dia sampai ibu Fu dengar. Langsung kena serangan jantung. Tentu saja boleh kamu pegang. Bapak ini nggak mampu jaga kamu. Dasar anak sialan, berani-beraninya nendang ibu. Jangan gitu. Nanti kalau kamu lahir lihat deh aku kasih pelajaran. Barusan kamu bilang apa? Suami. Sebelumnya aku cuma marah-marah sama kamu. Saya sudah mengerti ini anak kita. Saya akan melahirkan anak ini. Sejak kejadian di rumah, Jiang Yuman mengancam bunuh diri untuk bercerai dan menggugurkan kandungan. Baru 1 malam berlalu. Dia bilang cuma sedang marah. Kamu. Saya lapar. Ada makanan di rumah. Man Jingchen. Sudah bangun belum? Makan sudah siap. Sama seperti di buku aslinya. Ibu Fu kebetulan datang memanggil mereka untuk makan. Yang beda saya datang. Tidak mengucapkan kata-kata yang menusuk hati seperti karakter aslinya. Datang. Ibu kenapa masih memanggil dia makan? Dia kan mau mogok makan, biarkan saja dia mati kelaparan. Baru saja ada masalah di rumah sudah buru-buru ingin melepaskan diri. Bahkan anaknya sendiri tidak diinginkan Haitang. Jangan bicara seperti itu. Ternyata membuat keluarga ini percaya pada saya tidak mudah. Ayo Man cepat duduk. Duduklah. Man laparkan, cepat makan. Terima kasih Ibu. Kamu memanggil saya apa Ibu Janyuman? Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat lagi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa saya salah? Dulu kalau dia tidak berpura-pura seperti anak baik, kakak saya tidak akan menikahinya. Bukankah harimau pun tidak memakan anaknya sendiri? Dia bahkan tidak menginginkan anak kandungnya sendiri. Kali ini dia bertingkah aneh, tidak tahu sedang merencanakan apa. Fu Haitang, kalau kamu masih tidak tahu diri, saya yakin. Ayah jangan marah pada adik, ini salah saya.
Ayah ibu saya akan mempertahankan anak ini. Tidak akan menggugurkannya. Anak kamu. Kamu serius? Serius. Sebelumnya saya sedang marah, adik benar. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri, saya akan melahirkan anak ini. Saya akan melahirkannya. Beberapa hari ini bagaimanapun saya memohon. Jiang Yuman tetap tidak mau mempertahankan anak ini. Dia sedang merencanakan apa sebenarnya. Aduh. Man, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah begitu mengerti. Ibu jangan bilang begitu. Aduh anak baik. Kamu ambil barangnya. Aduh baik-baik. Man cepat buka lihat. Di buku aslinya orang tua mengeluarkan semua harta, membujuk pemilik asli untuk tidak menggugurkan kandungan ibu ini. Man, ini semua barang di rumah. Aku di atas masih ada perhiasan. Semua ini kamu ambil. Tidak, aku tidak bisa menerima. Aduh ambil saja. Ibu kasih kamu ambil saja. Duduk semua. Nak, besok lusa. Kami akan pergi ke desa, kamu akan menderita. Kalau anak lahir kamu tidak mau. Bawa ke sini. Betul. Barangnya tidak banyak, kamu terima saja. Orang tua malah mau memberikan semua harta kepada saya. Ibu ayah kenapa masih percaya? Omong kosong wanita jahat ini. Aku lihat dia cuma mau menguras kita setelah kita ke desa. Jauh dari pengawasan dia nanti tidak mau anak. Kita gimana dong Haitang? Diam Jiang Yuman. Berani tidak kamu bersumpah di depan kami? Omonganmu tadi tidak bohong. Aku tidak perlu bersumpah. Lihatkan aku sudah tahu. Karena aku akan pergi ke desa bersama Jing Chen. Apa? Man kamu bercanda ya? Ibu aku serius. Suami istri bagaikan burung di hutan saat bahaya. Bagaimana bisa terbang sendiri apalagi? Kita satu keluarga seharusnya selalu bersama. Setelah menikah, dia dilayani segala kebutuhan. Bagaimana bisa tahan di desa? Aduh bagus sekali. Sekarang hidup ada harapan. Kamu ngapain? Lepasin aku. Jiang Yuman, kamu gila ya? Lepaskan aku, kamu menyakitiku. Aku tidak setuju dengan rencanamu pergi ke desa. Sebelumnya aku memang takut menderita di desa. Jadi aku bertingkah aneh, tapi semakin dekat waktu keberangkatan, baru aku sadari. Bukan penderitaan yang paling kutakuti, tapi berpisah dengan kalian. Lagi pula denganmu di sini, kamu pasti tidak akan membiarkan aku dan anak menderitakan. Perempuan memang sulit ditebak kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Suamiku, kenapa kamu diam saja? Suamiku dia sebelumnya tidak pernah memanggilku seperti ini. Kalau kamu bisa melakukannya. Sebelum berangkat kamu bisa mengubah keputusan kapan saja. Aku tidak akan mengubah keputusan, aku bisa tenang, menikmati hidup di sampingmu. Aku tidak akan pernah menyesal seumur hidupku. Meskipun dulu dia hanya mengincar kekuasaan keluarga. Tapi keluarga Fu sekarang bahkan tidak sebaik keluarganya. Mungkin kita percayakan dia sekali lagi. Barusan buburnya belum habis, lapar tidak? Lapar. Bayinya juga lapar, dia menendangku. Kalau begitu ayo keluar. Dia mau mempercayaiku lagi. Gandeng tanganku. Aduh aku ini. Apakah aku sedang bermimpi di siang bolong? Kenapa aku melihat wanita jahat itu? Memegang tangan kakakku diam.
Itu istri kakakmu. Ayah ibu aku sudah bicara dengan Jing Chen. Kami akan pergi ke desa bersama. Sebelumnya aku bertingkah aneh merasa tidak bisa mengerjakan pekerjaan pertanian di desa. Sekarang aku sudah mengerti. Selama kita bersama tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Anak ini. Bukan kamu yang bertingkah aneh tapi aku dan ayahmu. Menyusahkan kalian. Jangan khawatir nak dengan aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Kamu tetap seperti dulu. Tidak perlu bekerja. Orang tua sangat memanjakan pemilik tubuh asli. Selalu memperlakukannya seperti dewi. Kenapa sih siapa yang menikahi menantu? Seperti keluarga kita harus diperlakukan seperti nenek moyang. Diam. Kakak ipar tidak memandang rendah keluarga, kita bisa bersama kita. Pergi ke desa untuk menanggang penderitaan kenapa kau berkata begitu? Haitang benar, aku bukan permata emas. Tak perlu perlakuan istimewa. Aku sudah memutuskan pergi ke desa jadi tak bisa lagi memberi beban tambahan bagi kalian. Pura-pura apa? Aku tak percaya ekor rubah. Suatu hari pasti akan terlihat. Fu Haitang itu keras kepala tapi lembut hatinya. Setelah lama bersama, salah paham lambat laun akan terurai. Benar Man. Orang tuamu kan memintamu pulang hari ini sekalian saja. Kau beritahu mereka tentang kita pergi ke desa. Beritahu mereka. Keluarga asal gadis itu biasanya mengambil banyak uang dan perhiasan dari keluarga Fu bermasalah. Pasangan orang tua yang tak tahu balas budi ini langsung menyuruh putrinya cerai dan aborsi. Bahkan menjualnya kepada seorang duda tua. Mengganti 5.000 yuan sebagai mas kawin tidak bisa. Barang-barang itu harus kuambil semua kembali. Apakah Jing Chen harus menemanimu? Tidak perlu, aku pulang sendiri saja. Dia dulu selalu memikirkan keluarga asalnya. Kali ini apa maksudnya? Ibu, aku berangkat dulu ya. Tunggu dulu. Nih. Bawa telur-telur ini. Meski bukan barang bagus tapi pulang ke rumah ibu. Setidaknya bawa sesuatu agar tidak diremehkan. Keluarga Fu dalam kesulitan namun masih memikirkanku. Keluarga yang begitu baik sulit ditemukan meski dicari dengan lentera. Gadis asalnya benar-benar tak tahu diri, untung aku yang dapat untung. Terima kasih ibu. Mengambil semua barang terakhir di rumah, langsung buru-buru membawa ke keluarga asalnya. Dia sama sekali tak berubah, jangan tertipu olehnya. Haitang diam. Kenapa lari? Jian Jayaman ini lagi-lagi barang bagus apa untuk disubsidi ke keluarga asalnya lari begitu cepat. Keluarga Fu ini sungguh malang hanya mengandalkan sisa barang-barang itu untuk bertahan hidup tapi hasilnya. Simua dibawa lari oleh menantu perempuan kasihan keluarga Fu. Mengira dia benar-benar berubah, ternyata hanya berpura-pura untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun juga itu orang tuanya, biarkan saja dia pergi. Asalkan dia mau tetap memiliki anak. Jiang Yuman sampai sekarang masih berakting. Selesai sudah, keluarga Jiang itu serigala dan harimau. Terus mendorongnya untuk aborsi dan bercerai. Bagaimana kalau dia terbujuk? Aku akan ikut lihat. Cepat-cepat pergi. Man, kamu sudah pulang. Bibi Pan, aku bawa sesuatu untuk kalian. Pulang aja udah, bawa apa lagi? Ayah, cepat keluar. Man sudah pulang. Ayah. Kamu pulang apakah sudah dengan Fu Jing Chen? Si brengsek kelas 3 itu bercerai. Hei Man. Dengar kata ayah dan bibi bercerai itu baik. Setidaknya tidak perlu ikut keluarga Fu ke desa. Tangguh sampai anak ini. Sembuhkan tubuhmu, Bibi Pan dan ayahmu. Pasti akan mencarikanmu pasangan yang baik. Jiang Yuman. Jangan mengecewakanku. Bibi Pan, kamu benar-benar peduli padaku. Anak baik, kebetulan hari ini ayahmu ada teman yang akan datang. Kenalkan kamu padanya. Jangan-jangan itu si bujangan tua dalam cerita aslinya. Bibi Pan, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi apa keluarga Fu? Sekarang seperti batu di lubang kotoran. Jangan bilang membantu adikmu malah bisa menyeret keluarga kita ke dalam masalah. Benar, kamu jangan tidak tahu terima kasih. Manajer Wang. Meskipun usianya sudah tua dan istrinya sudah meninggal tapi dia punya radio dan sepeda di rumah. Mas kawinnya juga. Hei, yang penting. Dia tidak menganggapmu sebagai wanita yang sudah menikah kedua kali. Oh iya, tidak menganggapmu sebagai wanita yang sudah menikah kedua kali. Kami melakukan ini untuk masa depanmu. Renungkan baik-baik. Apakah ini untukku atau untuk anak parasit kalian? Kamu benar, aku harus merencanakan masa depan. Renungkan baik-baik. Ternyata begitu cepat sekali sudah menemukan pengganti. Jiang Yuman, kamu memang tidak berubah. Ya sudah, benar. Cepat siapkan barang-barangmu sekarang, bawa kamu ke klinik.
Gugurkan anak sialan ini. Bibi Pan, kalian tahu tidak tindakan kalian sekarang disebut merusak pernikahan militer ayah. Bibi Pan, kalian tahu merusak pernikahan militer bisa dihukum tembakan. Man, jangan bercanda seperti ini. Lihat ini apa? Surat nikah. Tertulis jelas di sini pernikahan militer. Ayo semua lihat. Hei Man, jangan buru-buru. Bicaralah dengan baik. Gadis ini dulu sangat patuh. Jika tidak ingin saya berteriak, saya akan segera ke desa. Hidup susah, saya ingin mengambil barang-barang saya dulu. Bawa kembali. Hei Man, kamu tahu adikmu sedang mencari istri, ini saatnya butuh uang. Kamu dulu selalu membantu adikmu. Kenapa sekarang mengajukan permintaan ini? Ya orang-orang. Semua kembali ke rumah suami dengan tangan kosong. Penuh kembali ke rumah orang tua kamu malah. Masih meminta dari kami tunggu kamu bercerai. Baru kita satu keluarga. Jangan main-main, kalian hanya ingin menjual saya. Gaji saya 3 tahun 788 yuan, 6 jauh, ibu saya tewas dalam uang santunan 1.200 dan gelang emas cincin emas. Diam, berani sekali. Mana ada anak perempuan yang menaji orang tua. Gadis ini kalau bukan karena kami merawatmu, kamu sudah mati kelaparan. Ayo semua lihat. Anak perempuan yang sudah besar ingin membunuh orang tua. Baik, biarkan semua menilai. Orang tua tiri menganiaya anak yatim pahlawan, memaksa istri tentara menikah lagi, berapa tahun hukuman yang pantas? Ya ampun, tidak ada keadilan. Anak perempuan yang tidak berbakti ingin membunuh orang tua, tidak bisa hidup lagi. Apakah kalian benar-benar ingin membunuh saya? Haruskah saya ceritakan tentang kalian yang menyimpan kupon makanan gelap dan menjual sertifikat akuntan Chen? Diam. Ambil uang untuk anak durhaka ini. Ayo. Sudah diambil. Ambil uang ini, simpan rahasia ini. Untung barang berharga masih ada. Sekarang orang melihat nama baik. Piagam pahlawan ini bisa membuktikan keluarga kita baik. Bawa ini ke desa bisa mengurangi banyak masalah. Mau kemana? Hei. Ngapain kasih piagam ini ke aku? Aku ambil piagam yang dikasih mama ke aku, wajar-wajar aja. Kalau nggak kasih piagamnya ke aku, jangan harap kamu bisa keluar dari pintu ini. Segitu pedulinya sama piagam ini di daftar pahlawan korban kebakaran, apa mama juga ngasih barang lain? Di dalamnya ada kalung giok peninggalan mama almarhumah. Jangan sampai dia bawa pergi. Kasih ke aku dong, aduh. Kamu berani banget ya? Ah, Pak Chen datang pas banget. Ngapain kamu mau mukul aku? Aduh, dasar anak perempuan ini. Aduh, hahaha. Ini calon mantu aku ya. Ah, hahaha, aduh. Hahaha, buru-buru mau kemana? Jangan sentuh aku. Haha, berhenti. Haha. Kasih ke sini. Lepasin aku, lepas. Hahaha, Pak Wang. Kamu datang pas banget, anakku udah setuju nikah sama kamu. Haha, beneran. Aduh, si cewek kecil. Cantik banget ya. Hahaha, udah bukan perawan lagi. Malu-malu apa sih? Berani mukul bapak. Pergi sana. Dasar tulang murahan. Anak liar ini mending mati aja. Aku nggak mau jadi bapak murahan, pergi sana. Pergi ambil obat yang udah disiapin tadi. Si bujangan tua itu ngapain kesini, keluarga Jiang Mao?
Jual anak perempuan ke dia, dengar-dengar orangnya udah balik buru-buru mau bawa pergi. Si bujangan tua itu emang brengsek. Makan minum main perempuan judi. Masih hidup aja. Bini sebelumnya sampai mati dipukulin. Jiang Yuman, meskipun kamu terus bohong ke aku. Tapi aku nggak bisa lihat kamu terjebak dalam lubang api. Cepat pegang dia hari ini. Harus bersihin darah kotor ini. Lepasin aku. Minum ini. Ngapain? Minum. Nggak bisa, anak ini kan tumpuan hidup keluarga Fu. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, tidak akan membiarkan mereka berhasil. Panggil kamu. Cepat minum. Minum. Minumlah, cepat minum. Kecuali aku mati. Dasar perempuan jalang. Berikan sini, diam saja, ngapain bunuh dia? Cepat minum. Aku pergi, kau. Kamu minum saja. Hahaha. Muntahkan, anakku harus muntahkan. Jangan muntah. Minumlah. Kalian cari mati. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau. Sayang, kamu baik-baik saja. Dasar anak kurang ajar. Maaf, aku terlambat. Dokter bilang tidak apa-apa, pulang dan istirahat saja. Kenapa dia begitu dingin padaku? Apakah dia mendengar sesuatu? Jing Chen, aku. Ayo pergi. Jiang Yuman, berani-beraninya kamu kembali, kamu ambil barang rumah lagi. Untuk membantu keluarga mertua sudah. Semua keluarga jangan terlalu dihitung. Tidak, keluarga harus dihitung. Harus dihitung. Aku tahu kamu tidak akan berubah. Sebelumnya aku tergoda. Memberi banyak barang bagus ke keluarga mertua, kali ini aku pergi untuk mengambil semua barang itu untuk keluarga kita sebagai jaminan. Sebelumnya aku pergi terburu-buru, tidak menjelaskan dengan jelas. Jadi ada kesalahpahaman. Ternyata aku salah paham padanya. Bagaimana kalian tidak mungkin berpikir aku pelit sampai tidak mengakui orang tua? Ah, ini tidak. Aku hanya tidak menyangka kamu mempertimbangkan keluarga. Tentu saja kita adalah satu keluarga. Ini. Maaf, aku salah paham padamu. Sebagai pasanganmu, aku seharusnya tidak percaya padamu. Aku tidak akan melakukannya lagi, Man-Man. Bisakah kamu memaafkanku? Aku akan mengambil obat. Sepertinya ini milik ibu pemilik asli. Wajar saja Jiang Mingshan begitu khawatir dengan bingkai foto ini. Ternyata menyimpan liontin yang begitu cantik. Tunggu. Dari mana munculnya tempat sebesar ini?
Apakah ini halusinasi? Mungkinkah ini? Tuhan membuka mata dan memberiku jari emas. Tuhan menolongku dengan ruang penyimpanan ini. Aku bisa membeli lebih banyak makanan dan minuman besok. Setelah ke desa bisa digunakan untuk menambah penghasilan keluarga. Sudut ini benar-benar tampan tanpa batas. Ternyata memang harus mencari yang tampan. Melihat suami seperti ini tidak bisa tidak mulai berhayal tentang rupa anak. Lain kali biarkan aku yang membuka bingkai foto. Kulitku kasar dan tebal. Ada apa? Aku terpesona oleh ketampananmu. Semua ini aku mau semuanya. Apa semuanya? Lagi pula ruang dan waktu di sini diam. Barang-barang ini dimasukkan tidak takut rusak. Ya benar. Man. Kamu kenapa di sini? Oh, aku datang untuk membeli sesuatu. Kamu pergi kemana? Aku pergi mengambil tiket kereta untukmu. Besok berangkat jam berapa? Kereta jam 7. Setelah ke desa akan bertemu dengan tokoh utama wanita Jiangmen. Tapi sekarang aku ikut ke desa. Seharusnya tidak ada urusannya lagi. Ya benar. Lihat waktunya Fu Jingchen akan segera tiba. Di kehidupan ini aku harus benar-benar menghargai Fu Jingchen. Selamat siang, aku dari tim Batu Giling. Kepala tim Jiang Angwo tinggal di sebelah. Kalian bisa menghubungi saya kapan saja. Nama yang sangat familiar. Ayah, apakah keluarga Fu sudah sampai? Ayah? Iya. Selamat siang, aku Jiang Meng. Ini putriku Jiang Meng. Ini suamiku Jiang Yuman. Kenapa dia halo? Suami di kehidupan sebelumnya Fu Jingchen. Tidak membawa istri ke desa. Ini bagaimana bisa terjadi terlahir kembali? Hal yang sudah ditentukan kenapa berbeda dengan ingatanku. Ini adalah Jiang Meng sebagai tokoh utama dalam buku. Dia sangat beruntung dan memiliki ingatan masa lalu. Sebagai kelebihan dalam keadaan tidak perlu. Janganlah bertengkar dengannya. Oh, kalian bersihkan saja, kami pulang dulu. Ada apa cari aku ya? Baiklah, hati-hati di jalan. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, mungkin perjalanannya terlalu panjang, lelah saja. Kalau lelah cepat masuk dan istirahat. Tidak usah Bu, aku akan membantu kalian bersih-bersih. Kalau disuruh istirahat ya istirahat. Pekerjaan sisanya bisa kami selesaikan. Baiklah, mulai besok. Aku bisa masak di rumah. Pasti bohong lagi kan? Man, kamu belum pernah masak. Tapi sekarang aku punya kelebihan. Ditambah dengan kemampuan masak modernku yang luar biasa. Harus dimanfaatkan dengan baik.
Ibu tenang saja, besok pasti membuat kalian terkejut. Pria ini baru datang kemarin kan? Ganteng ya, sudah punya pacar. Ngomong apa sih? Dia sudah punya istri dan anak. Istrinya juga ke desa di mana ya? Ah, jangan dilihat, dia kemarin malam bilang sama suamiku, katanya istrinya tidak bisa bekerja. Mungkin masih tidur di dalam rumah. Istrinya tidak bekerja. Apa dia tidak bisa bekerja? Wah, lumayan ganteng. Kenapa kamu keluar tidak tidur lagi? Lihat saja penampilannya yang lembut itu. Pasti bukan tipe yang bisa hidup sederhana benar-benar. Lihat saja bukan tipe yang bisa hidup sederhana. Tidak bekerja di ladang, bagaimana makanan keluarga bisa bertahan sampai panen? Apakah harus minum angin barat? Ah, dia bukan hanya tidak bekerja di ladang, kalian tidak tahu. Kemarin baru datang, seluruh keluarga sedang membersihkan rumah. Dia saja tidak bergerak sama sekali. Sungguh menyedihkan keluarga Fu. Orang yang sedikit bekerja makanannya tidak cukup dibagi. Ini masih harus menanggung satu orang yang tidak bekerja. Istri yang tidak bekerja dianggap harta. Keluarga Fu benar-benar tidak waras. Ah, tunggu saja, keluarga ini mendapat menantu seperti ini pasti rugi dan sengsara. Orang luar memang mudah dikucilkan. Di kelompok besar suaranya tidak didengar. Mudah jadi bahan gunjingan. Menantu, masuklah, istirahat sebentar, aku sudah masak air gula merah untukmu. Lebih baik daripada orang-orang yang hanya sibuk menggunjing. Dia memang pandai melindungi istrinya. Sudahlah, dia sedang hamil besar. Seharian bepergian, wajar kalau tidak bekerja. Ada apa, Man-Man? Suami hari ini panas sekali. Adikmu dan orang tua kita jangan sampai kepanasan saat bekerja di luar. Nanti siang aku akan bawa makanan untuk kalian. Benar-benar seperti burung pipit, bertelur angsa menantu, malas Bilangnya ini. bisa masak. Jangan sampai kompornya terbakar. Jangan nyalakan. Apa gunanya kau menutupi mulut mereka? Maksudmu? Lebih baik aku yang mengambil inisiatif. Akan kubuat kalian semua terkesima. Di kehidupan sebelumnya, karena aku membawakan makanan ini, Fu Jingchen baru mulai menyukai aku. Ibu, iya. Wah, Tante Memengmu memang sangat berbakti. Lihatlah, tidak peduli hujan atau panas. Selalu setia datang membawa makanan. Benar sekali, Meng Meng tidak hanya cantik. Makanannya juga sangat enak, siapa yang menikahinya. Pasti sangat beruntung. Aduh, jangan terlalu memuji Meng Meng kami. Pemalu? Jingchen, sudah jam segini. Masih belum ada yang membawakan makanan untukmu. Jingchen, istrimu ini tidak datang ke ladang saja sudah. Bahkan makanan pun tidak dibawakan, dia ini tidak pernah keluar rumah. Sudah dari sananya. Bagaimana bisa seseorang malas seperti ini? Jingchen, pulanglah dan bicarakan baik-baik dengannya. Benar, Jingchen. Kalian sibuk dari pagi sampai malam.
Dia baru bangun saat matahari sudah tinggi. Man tidak sehat, aku yang melarangnya keluar. Jingchen, jangan lagi menutupi aib istrimu. Penyakit putri seperti ini harus lebih banyak bekerja. Benarkan iya? Apakah kalian sedang membicarakan aku? Man. Kenapa kamu datang panas-panas begini? Bawa barang sebanyak ini lagi. Aku gak apa-apa, kalian yang capek seharian. Memang harus makan yang enak-enak. Jiang Yuman sepanjang pagi gak keluar belanja sayur. Gimana mungkin cepet-cepet masak terus keluar? Kamu bawa makanan buat kami. Tapi aku belum pernah lihat kamu masak, pasti isinya roti kukus sama acar ya? Iya kakak ipar. Jangan-jangan kamu cuma kasih Jingchen makan roti kukus sama acar doang. Dia capek seharian, kamu kasih makan begituan. Sang tokoh utama ini kok kayak hantu gak hilang-hilang. Secara logikanya setelah aku muncul, dia seharusnya gak ada hubungan lagi sama Fu Jingchen. Roti kukus sama acar juga enak kok. Man, kamu baik hati. Jingchen, mending kamu makan masakanku aja. Walau masakanku biasa-biasa aja, tapi masih ada minyaknya nah. Wah Meng, masakanmu enak ya. Iya, masakanmu pakai minyak babi ya. Wah, wangi banget menurutku. Cari istri harus yang seperti kamu yang rajin. Bukan yang cuma tidur-tiduran di rumah. Masak aja gak bisa si pemalas. Aduh. Ini masakanmu. Ya ampun, ini babi kecap, ada ikan juga. Istri Jingchen, masakanmu ternyata enak banget. ikan ini kelihatan segar, ada sup ayam juga. Wah, wanginya enak banget. Sepanjang pagi gak keluar, dari mana bisa ada bahan-bahan sebanyak ini? Haitang capek sepanjang pagi. Makan dulu yuk. Hari ini masaknya gak banyak. Kalau kalian gak keberatan bisa dicoba bareng lauknya. Beneran. Pelan-pelan. Kamu hamil masak sebanyak ini. Terus datang bawa makanan di panas-panas begini. Benar-benar capek ya. Nak, keluarga Fu beruntung bisa dapat kamu jadi menantu. Benar-benar berkah buat kami. Ia siapin masakan sebanyak ini. Buang-buang waktu ya istri Jingchen. Kamu benar-benar bikin kami kagum. Iya bener, si Jiang ini rajin banget. Hampir mengalahkan Meng kita. Meng. Kamu harus waspada. Ya kakak ipar. Kamu benar-benar hebat. Kalau kalian suka besok aku antar lagi. Kalian mau makan apa? Tidak perlu, kami makan makanan kering saja. Kamu sedang hamil, jalan di gunung tidak nyaman. Benar, ibu hamil tidak boleh lelah. Haitang, tadi kamu bilang apa aku tidak dengar? Aku maksudku, jangan lelahkan keponakanku, jangan terlalu percaya diri. Aku tidak peduli padamu. Baiklah. Anak ini. Man, aku tahu kamu sayang padaku. Terima kasih. Jiang Yuman tiba-tiba muncul saja belum cukup. Sekarang malah mengganggu rencanaku mendekati Fu Jingchen. Sudah, kalian istirahat yang baik. Aku pulang dulu. Jalan gunung sulit, aku antar kamu pulang. Aku bisa jalan sendiri, kalian takut aku ada bahaya. Tapi, Sudah, aku tahu batasku. Ayah, ibu, adik. Kalian istirahat yang baik, aku pulang dulu. Aku pergi, bye. Ibu, aku pulang dulu bersih-bersih. Hati-hati. Kakak, kalau tidak tenang dengan kakak ipar, ikut saja. panggil kakak ipar lancar sekali. Aku hanya bicara sembarangan. Panggilan yang bagus lain kali, ingat panggil langsung. Bentuk tubuh yang tidak karuan. Selain wajahnya tidak ada yang bagus. Fu Jingchen bagaimana bisa tertarik padanya? Ini pasanganku Jiang Yuman. Meng, kamu harus waspada. Jika kehadirannya memang sebuah kesalahan, maka aku akan mengeluarkan kesalahan itu.
Agar kamu merasakan pahitnya. Lihat kamu masih berani mengambil perhatianku. Man. Kamu buka baju untuk apa? Tidak apa-apa. Kakak Jingchen, Suami dia yang menyelamatkanku. Terima kasih. aduh Man. Aduh Man, Putri, bagaimana kabarmu? Tadi ada warga yang bilang kamu jatuh ke air. Bikin aku dan ayahmu langsung buru-buru datang. Mama, Gimana? Sudah nggak apa-apa. Salah aku datang terlambat. Jingchen, kamu cepat cari kereta keledai. Bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Ayah, nggak usah repot-repot. Aduh, Man, Kamu masih mual. bukan perutku sakit. kenapa bisa sakit perut? Aku ke tim cari mobil, kita langsung ke puskesmas. Cepat-cepat. Dokter gimana? Tidak ada tanda-tanda melahirkan prematur, pulang saja, jaga bayi-bayi. Man, maaf. Aku tidak bisa melindungimu, aku seharusnya tidak membiarkanmu. Pulang sendiri. Suamiku. Kalau aku bilang ini bukan kecelakaan. Ada yang ingin mencelakai aku, kamu percaya nggak? Man. Jiang Meng. Aku merasa ada kerikil. Kenain betisku, kakiku mati, rasa baru jatuh. Tapi kebetulan sekali dia bisa datang tepat waktu. Ada di sekitar sini dan saat kamu datang dia menyelamatkan aku. Ini tidak akan berakhir begitu saja, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Jangan gegabah saat dia menyelamatkan aku. Aku melihat ketapelnya hanyut terbawa air sungai. Sama sekali tidak ada bukti. Tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk membalas dendam ini. Sabar sebentar, payudara bengkak mundur selangkah. Kista ovarium. Awalnya tidak ingin bermusuhan dengan si tokoh utama, tapi dia berani mengganggu anak dalam kandunganku. Sekolah dasar Xinyanzi sebentar lagi buka penerimaan guru baru ya. Drama ini saatnya aku jadi pemeran utama. Kamu juga terlalu polos, air sungai itu meskipun tidak dalam. Kamu tidak bisa sembarangan langsung menyelamatkan orang. Aku pikir airnya dangkal. Pantas saja anak ketua tim. Sekali menyelamatkan 2 nyawa keluarga Fu pasti sangat berterima kasih padamu mengakui reputasi ini. Untuk tidak lama lagi lulus ujian menjadi guru di sekolah dasar Xinyanzi. Juga ada manfaatnya anak perempuan saya. Memang baik hati kalau nanti lulus jadi guru. Pasti bisa mengajar anak-anak dengan baik. Meng mau ikut ujian. Guru ya di sekolah dasar Xinyanzi kan? Ya anak kami Meng sudah mempersiapkan diri lama. Di seluruh tim Xinyanzi, Meng termasuk yang terbaik. Anak yang baik sekolah dasar Xinyanzi ini pasti bisa lulus. Jingchen pulang ya, yang penting orangnya selamat. Istrimu juga beruntung waktu itu. Anak perempuan Jiang ada di dekat sana. Sepertinya Jiang Meng menyelamatkan reputasi baikku. Sudah tersebar luas. Istri keluarga Fu sudah pulang, bagaimana tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, ngomong-ngomong berkat Meng Meng. Aku diselamatkan. Jangan-jangan Janyuman menemukan sesuatu. Tapi seharusnya tidak mungkin ya berkat. Anak kami Meng maaf ya bilang begini. Kalau kamu tidak jatuh ke air, anak kami Meng pasti menyelamatkanmu. Nggak tahu deh gimana jadinya, ini kan 2 nyawa. Kakiku kena batu. Gak bisa berdiri tegak sampai jatuh. Untung Meng Meng datang tepat waktu, kalau enggak malah dikira kamu mau celakain aku. Meng Meng, terima kasih banyak ya. Kakak ipar ngomong apa sih? Aku cuma kebetulan lewat dan kebetulan dengar. Kau teriak minta tolong baru sempat datang. Aku cuma ngomong aja. Meng Meng kenapa malah panik? Kakak ipar. Sayang gimana?
tidak apa-apa. Ayo cepat pulang. Ayo sayang makan daging. En, Kalau nggak makan daging, makan kaki babi aja. Mama aku nggak makan lagi, sudah kenyang. Man, hari ini kamu benar-benar menderita. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Mama, sebenarnya aku ada sesuatu mau diskusi sama kalian. Apa itu? Aku di rumah terus nggak ada kerjaan. Aku mau cari kerja di luar. Ini nggak bisa waktu di desa dulu. Sudah bilang kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau aku nggak ada kerjaan, pasti seharian cuma mikir keluyuran kan. Hari ini hampir aja kejadian. Nak, coba ceritain kamu ada ide apa? Aku dengar SD Shinyanzi lagi buka lowongan guru. Aku mau ikut tes guru. Apa? Apaan tuh? Kamu yang nggak bisa baca tulis mau ikut tes guru? Kamu ngomong apa sih? Gimana sih cara ngomongnya? Nggak bisa ngomong, mulutmu sumbang aja ke si bego itu. Aku juga nggak salah ngomong kalau dia bisa ikut tes guru. Aku juga bisa berapa banyak ilmu yang ada di perut kakak ipar. Aku kan tahu. Kakak iparmu ini punya semangat maju. Nak, tenang aja ikut tes. Kami semua mendukungmu. Bibi. Aku bawa beberapa telur buat lauk tambahan. Kak, jangan-jangan kamu dengar aku mau ikut tes guru. Baru mau ikut juga ya? Banyak yang mau ikut tes, apa kamu mau tanya satu-satu? Bukan, aku cuma lihat kondisi kamu nggak memungkinkan. Kamu meskipun lulus tes, gimana ngajar murid-murid? Anak ini bukan cuma tanggung jawabku, suamiku juga bisa bantu mengmeng urusan ini. Nggak perlu kamu repot-repot. Aku. Ayah ibu kita makan. Oke. Kasih aku tahu. Istri keluarga Fu katanya mau ikut tes guru ya? Kok sampai sekarang belum datang? Paling cuma omong doang. Tapi Fu Jingchen kan cari buku kemana-mana, bahkan nanya tentang materi tes, nanya-nanya nggak. Berarti beneran mau datang, dia malas pasti nggak bakal datang. Nggak usah peduli dia ikut tes atau nggak pengaruh sama anakku yang pasti lulus. Waktunya pas, ayo masuk yuk. Janyuman, kenapa kamu selalu mau saingan sama aku? Tapi kamu pasti nggak bakal bisa ngalahin aku. Malu itu kecil nanti. Ditolak keluarga Fu kamu. Mau sombong pakai modal apa lagi? Belum tentu lulus udah sombong duluan. Keluarga Fu buat cewek ini benar-benar gila. Diam aja mulutmu, kakak iparku mana mungkin nggak lulus. Dia cuma lulusan SD, mana bisa saingan sama Meng kami. Lulusan SMP. Nanti kalau tidak lulus ujian, bagaimana caranya menyelesaikannya? Jangan salah paham, ibu saya itu bermaksud baik. Khawatir kakak ipar saya akan membuat kesalahan saat ujian. Itu akan membuat Pak Fu terkena gosip. Suami kamu takut aku akan membuatmu malu. Bagaimana bisa membuatku malu? Aku malah berharap kamu bisa beristirahat di rumah. Mengmeng, kamu sudah dengar, jadi tidak perlu repot memikirkan Jingchen saya. Tidak tahu terima kasih, menganggap orang lain bodoh, tidak bisa membedakan siapa yang benar-benar baik hati dan siapa yang palsu. Semuanya tenang. Ujian kali ini adalah untuk memilih guru bahasa asing.
Tapi bentuknya berbeda dengan sebelumnya. Akan ada. Presentasi bahasa Rusia langsung. Apa bahasa Rusia tapi kakak ipar saya? Belum pernah belajar bahasa Rusia. Untungnya saya punya ingatan dari kehidupan sebelumnya sudah siap. Saya pikir kamu, apa yang bisa kamu bandingkan dengan saya? Saya adalah mahasiswa abad ke-21. Belajar bahasa minor ini cocok dengan keahlian saya. Man-man wawancara ini juga menguji bahasa Rusia terlalu sulit. Ayo pulang saja. Wah, beberapa orang memang mulut besar tapi tidak bisa. Lebih baik menyerah saja. Kamu bilang siapa yang mulut besar tapi tidak bisa, Jiang Meng? Apakah dia bisa bahasa Rusia? Tunggu sebentar, siapa yang akan dipermalukan? Belum tentu HMPH. Bahasa Rusia Memeng kami adalah yang terbaik di tim Xinyanzi. Percaya atau tidak, tunggu dan lihat saja. Kami tidak akan berdebat dengan orang lain. Di lapangan ujian kita lihat siapa yang benar. Baiklah, berikutnya. Silahkan berbaris dengan rapi satu persatu. Masuk ke kelas untuk presentasi. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya saya sudah tahu teks mana yang akan dipresentasikan. Sudah hafal di luar kepala. Berikutnya Jiang Meng. Putrimu maju. Dia terlalu familiar dengan teks ini. Presentasinya sangat lancar, saya tidak bisa menandinginya. Wah, pasti menang. Saya tahu putri saya. Pasti tidak ada masalah. Hei, Meng Meng yang paling berbakat. Desa kita kedatangan banyak anak muda dari kota. Anak-anak kota itu pasti tidak bisa lulus ujian. Tim kita sendiri. Bu, sekarang giliranmu. Beberapa orang kalau tidak mau malu masih ada waktu. Saya tidak perlu buku pelajaran. Bersandiwara. Ah, anak muda sekarang. Tidak tahu aturan, dia pasti datang untuk bercanda. Tidak mungkin dia ini. Bicara apa sih? Jangan-jangan ngawur. Pasti mengarang, lihat ekspresi kepala sekolah. Bagus. Pengucapannya lebih bagus dari stasiun radio kabupaten. Ahli dari Soviet pun tidak sebaik ini. Sekarang ada yang terlalu cepat, senang. Silakan semua peserta ujian menunggu di pintu. Kami akan menghitung nilainya. Masa perlu dihitung? Anak kami Meng Meng kan sudah SMA. Kenapa nilainya belum keluar? Tenang, pasti tidak masalah, kalian tidak perlu menunggu. Pulang saja, istirahat, ada apa? Takut ya, sudah. Semua tenang. Mana yang teman Jiang? Teman Jiang ini. Ah, anak saya Meng Meng ada di sini. Kayaknya mau rebutan. Teman, apakah anak saya yang terpilih? Oh, Anda adalah teman Jiang Yuman ya? Jiang Yuman? Teman, apakah Anda salah? Anak saya marga Jiang, namanya Jiang Meng. Ah iya, marga Jiang. Namanya Jiang Yuman kan? Benar-benar kamu. Man-man memang siapa yang berusaha pasti berhasil. Istri memang hebat. Jahat. Ini menantu kami. Halo teman saya Jiang Yuman. Halo teman Jiang. Kamu ujiannya sangat bagus. Nilai tertinggi kali ini. Tidak mungkin istri keluarga Fu ini setiap hari di rumah tidak ada kerjaan. Bagaimana bisa sehebat ini? Pasti Anda salah. Kepala sekolah sendiri yang bilang. Presentasi percobaan dari Kamrat Jiang. Adalah yang terbaik di antara semua orang. Tidak kalah dengan kami para guru senior.
Siapa yang tidak percaya, bisa tanya kepala sekolah. Sudah kubilang siapa yang akan malu. Belum tentu sekarang lihatlah. Bicara terlalu cepat sekarang malu kan? Aduh, Jiang Meng tadi terlihat sangat bangga sekarang. Malah dipermalukan oleh Xiao Jiang. Di depan banyak orang. Langsung mengakui hasilnya. Sungguh tidak tahu malu. Meng Meng tidak apa-apa kalau kali ini tidak berhasil. Lain kali sering-sering datang ke sekolah dasar Xinyanzi dengan kuliahku pasti bisa maju. Kamu aduh anakku kenapa? Cepat panggil dokter cepat anakku. Aduh. Apa anaknya menendangmu? Tidak peduli anaknya laki-laki atau perempuan, kita hanya akan punya satu. Kenapa? Menjadi ayah mudah, menjadi ibu terlalu sulit. Hamil dan melahirkan sangat menderita. Aku tidak mau kamu menderita seperti ini. Anakku hanya tidak lulus ujian. Kamu ikut turun ke sawah tidak akan lebih buruk dari hidup sebelumnya. Itu tidak sama Bu, kamu keluar dulu. Aku ingin sendiri menurutku. Semuanya karena menantu keluarga Fu komposisinya tidak bagus. Masih bersaing dengan orang di tim kita, untung sebelumnya kamu menyelamatkannya. Benar? Keluarga Fu adalah yang direformasi di desa, komposisinya tidak bagus. Bagaimana bisa menjadi guru asal melaporkan? Ya pasti akan turun. Aku yang nomor 2 bisa menggantikan. Kalau begitu kamu istirahat saja, ayah bilang. Besok kamu harus ikut turun ke sawah. Aku Jiang Meng, bukan nasibnya untuk turun ke sawah dan menderita. Dia bilang mau istirahat. Kenapa diam-diam keluar, tidak biasa. Jalan ini menuju ke gunung belakang. Di buku tokoh utama bisa menghasilkan banyak uang dari gunung belakang. Tapi kenapa harus diam-diam ke sana? Asal suratnya diserahkan mungkin tidak lama lagi. Akan ada orang yang mencari Jiang Yuman. Suratku mana? Aduh, jangan-jangan jatuh. Kalau sampai ketahuan aku yang melaporkan, nama baikku bisa hancur. Apa? Kakak Jingchen, kamu marah-marah apa sih? Tiap hari cuma bisa ganggu anakku. Perkataanmu itu salah, barangnya jatuh. Aku baik hati mau ambilin, malah dia langsung rebut. Sampai hampir dorong aku jatuh, gak tahu itu barang apa. Sampai disembunyikan rapat-rapat gitu. Abang Jingchen, aku beneran gak sengaja. Aku gak tahu kakak ipar ada di belakang. Terus kenapa buru-buru barangmu itu? Apa ada yang gak boleh dilihat orang? Abang Jingchen kok bisa bilang gitu ke aku? Kalau emang gak ada yang gak boleh dilihat, keluarin aja. Biar kita lihat sama-sama. Mama barangnya Meng Meng, kenapa harus diperlihatkan ke kalian? Ayo kita pergi, gak usah banyak omong. Kayaknya dia ada yang disembunyikan. Bukan bilangnya di rumah istirahat, kenapa keluar? Mama, aku cuma mau keluar cari udara segar. Oke, tapi ingat ya, nanti rapat di lapangan. Jangan pikir ada Abang Jingchen jaga bisa tenang-tenang aja. Nanti kalau aku kasih surat ini, kamu harus relain posisimu buat aku. Man-man, hari ini panas. Kamu tidur aja di rumah. Mama, aku gak enak badan kalau tidur terus. Istri malas keluarga Fu ini emang hebat. Tiap hari di rumah doang tapi bisa lulus ujian lebih baik dari anak-anak kota. Pak Jiang, anakku itu nakal banget, nanti tolong didik ya. Tenang aja, anak-anak ini masa depan desa. Aku akan ajari mereka dengan sungguh-sungguh. Sombong apa dia, mana mungkin jadi guru. Guru itu harusnya aku. Warga sekalian, kalau sudah bayar pajak, tim akan bagi-bagi beras. Nanti masuk musim dingin, kalau kerja di ladang sudah selesai, kita akan potong babi, bagi-bagi daging. Oke, rapat selesai. Ketua tim.
Orang SD Xinyanzi kok bisa datang cepet banget. Pasti kualifikasi Jiang Yuman dicabut. Kawan Wu, kenapa kamu datang? Lihat aja nanti mereka masih bisa seneng apa enggak. Kawan Jiangang Wo, kami datang ke sini. Ada hal penting yang mau kami konfirmasi. Itu bukan Pak Wu ya, kenapa datang lagi jangan-jangan? Nilai ujiannya salah. Ia mungkin kalau nggak guru sekolah. Datang cari ketua tim buat apa? Iya ya. Tenang, seharusnya tidak ada masalah besar. Kamerat Jiangang Wo yang diterima 2 hari lalu. Kamerat Jiang Yuman. Guru Wu kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Kami menerima surat laporan, katanya dia kapitalis. Dikirim ke desa untuk direformasi, jadi kami datang untuk memverifikasi. Keluarga Fu memang datang untuk direformasi. Tapi mereka bukan golongan hitam 5 sekolah. Tidak bisa menerima yang komposisinya tidak baik, harus segera dibersihkan. Baru kami bisa mengatur guru berikutnya. Keluarga mereka memang dikirim ke desa untuk direformasi, jadi mari. Panggil Kamerat Jiang Jiamen. Jelaskan, silakan ke sini. Guru Wu. Kamerat Jiang nilai kamu yang terbaik. Tapi karena sebelumnya kami tidak tahu masalah komposisi kamu, jadi kamu tidak bisa menjadi guru di sekolah dasar Xinyanzi. Salahku kerja kerasnya untuk lulus. Karena masalah komposisi harus diberikan ke orang lain. Karena yang pertama sekarang tidak bisa direkrut, maka kami akan merekrut yang kedua. Guru Wu, menurut peraturan orang seperti apa yang dianggap komposisi baik? Ini Menurut keadaan sekarang, tentu saja petani miskin menengah, pekerja biasa atau keluarga yang berjasa. Oh, begitu Guru Wu. Saya bisa menjadi guru ini. Istri Fu, kamu tidak dengar jelas ya? Guru sudah bilang komposisi tidak baik. Tidak bisa menjadi guru. Siapa bilang komposisi saya tidak baik? Jangan-jangan dia terlalu tertekan. Tidak berani menghadapi kenyataan. Seluruh keluarganya dikirim ke desa untuk direformasi. Komposisinya bisa baik, kemana sudah tahu komposisi tidak baik. Masih datang bersaing dengan orang di tim kita, benar-benar belum pernah lihat. Kamu yang tidak tahu malu. Itu masalah keluarga kami, tidak ada hubungannya dengan karakter dia. Kalau ada yang tidak puas serang saya, jangan libatkan dia. Wah, sudah melindungi kalian berdua. Satu selimut tidurnya dia bisa baik kemana Kakak ipar Jiang karakter Man ini. Siapa di desa ini yang tidak tahu dia dalam bergaul? Ada yang tidak memenuhi harapan semua orang hanya. Saudara iparku itu orang baik, jangan bicara sembarangan. Latar belakang buruk ya buruk, bagaimanapun juga berkilah tidak ada gunanya. Kita bertani bukankah untuk membuat anak-anak punya masa depan yang baik? Kalau orang seperti ini jadi guru, bagaimana kalau anak-anak jadi rusak? Apa yang harus dilakukan? Latar belakangnya buruk mengajari anak-anak. Pasti tidak cocok kan begitu menurut kalian semua? benar. Kalau anak-anak jajar sampai rusak, kita mau menangis ke siapa? Memang benar betul sekali kawan Jiang. Saya tahu hatimu sakit, tapi demi masa depan anak-anak semua, sebaiknya kamu jangan teruskan lagi. Keluarga suamiku tak usah disebut, aku anak seorang pahlawan revolusi. Di mana latar belakangku kurang baik? Anak seorang pahlawan revolusi bukan sesuatu yang bisa diucapkan sembarangan. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan bukti nyata. Benar kawan Jiang Yuman. Jika kamu benar-benar anak seorang pahlawan revolusi, maka kamu bisa menjadi guru di sekolah dasar Xinyanzi kami. Tapi ini harus ada buktinya. Tidak bisa hanya berbicara tanpa dasar dan selesai begitu saja. Seluruh keluarga Fu sudah pergi ke pedesaan. Mana ada bukti apapun? Tentu saja saya punya bukti, saya punya sertifikat penghargaan ibuku. Jing Chen, tolong ambilkan barang yang ada di atas meja dan bawa kemari. Baik. Hari ini Jiang Meng lewat jalan kecil. Bisa sampai ke sekolah dasar Xinyanzi. Surat itu ternyata ingin melaporkanku. Harus segera mengeluarkan sertifikat ibu untuk berjaga-jaga. Keluarga Fu sudah jatuh miskin. Ibu kandungnya masih seorang pahlawan revolusi wanita ini. Benarkah dia seberuntung itu? Mana mungkin dia? Ternyata dia benar-benar anak seorang pahlawan revolusi. Guru, lihatlah. Kawan Sumei gugur saat melindungi aset kolektif pabrik tekstil. Dia adalah seorang rekan revolusioner yang hebat. Terima kasih Guru. Jadi kali ini,
adalah kesalahpahaman kawan Jiang. Tetap akan diputuskan oleh Anda untuk menjadi guru di sekolah dasar Xinyanzi kami. Guru ini tidak bisa diterima kalian datang. Mencari putri saya sekarang seenaknya selesai begitu saja bagaimana bisa diterima? Awalnya karena latar belakang kawan Jiang bermasalah. Jadi kami harus mencari orang lain sekarang. Latar belakang kawan Jiang sudah tidak bermasalah lagi jadi. Tidak perlu diganti lagi. Intinya sih ini semua. Itu gara-gara si penulis surat laporan kalau nggak bakal ada salah paham kayak gini. Karena nggak ada urusan sama aku lagi, aku pulang dulu ya. Kawan Jiang jangan lupa 2 hari lagi. Datang ke sekolah kita untuk lapor. Jiang Yuman tunggu aja. Hai Tang, hari ini terima kasih udah bantu aku bicara. Aku nggak bantu kamu kok, aku cuma nggak mau lihat keluarga Fu kita dibully. Man gak usah peduliin dia, emang dasarnya dia kayak gitu. Aku tahu tapi dia kayak gini. Lucu juga sih. Siapa yang lucu? Jangan ngomong sembarangan. Maaf. Kenapa kamu minta maaf sama aku? Gak bisa kasih kamu hidup yang enak. Nikah sama aku. Bahkan sampai ngerugiin kamu. Kamu orang tua sama adik kamu. Udah ngurus semua pekerjaan rumah. Aku nggak ngerasain susahnya kok, soal kamu bilang nggak bisa kasih aku hidup yang enak, ya kamu harus lebih baik lagi sama aku, ngerti nggak? Kamu inget ya apa yang kamu bilang hari ini, kalau nggak aku. Kamu gimana? Aku bakal ninggalin kamu. Gak bakal ada hari kayak gitu. Kamu mau ngapain? Tidur sama aku mau kamu inget. Pikiran kayak gitu gak boleh ada lagi. Jiang Meng udah malam begini. Diam-diam dia mau kemana ya? Kayak gini. Serius? Dia keluar diam-diam malam-malam begini. Pasti nggak ada hal baik, kamu cepat ikutin lihat. Dia mau ngapain sih? Oke, aku langsung pergi. Kamu tidur dulu, gak usah nungguin aku. Kamu cepat pergi, jangan sampai kehilangan jejak. Oke. Bawa baju jangan sampai kena flu. Kalau nggak salah ingat di kehidupan sebelumnya ada orang di tim. Naik gunung nemu jamur lingsi, jualnya dapat banyak uang. Ini jauh lebih baik daripada kerja jadi guru. Dia ngapain sih ke belakang gunung? Ini ada jamur lingzi segede ini, gak heran Jiang Meng diam-diam naik ke sini buat ambil. Dia udah beberapa kali nyusahin Man. Jangan biarin dia ambil barang bagus ini aja. Man kebetulan mau melahirkan jamur lingzi ini. Pas buat nutrisi tubuhnya. Gede banget. Iya kan, aku juga belum pernah lihat jamur lingzi segede ini. Aku lihat dia diam-diam mau petik, jadi aku manfaatkan keahlianku. Ambil duluan mikirnya buat nutrisi tubuhmu. Sisanya dijual buat dapat uang. Buat persiapan anak kita. Di buku Jiang Meng bisa kaya raya berkat jual jamur lingsi. Sekarang kita yang dapat, dia malah nulis surat laporan. Dia beneran pengen bikin aku jatuh. Kalau gitu dia jangan nyalahin. Gak bisa dapat kesempatan jamur lingsi ini. Aku cuma sebentar narik tali, jamurnya udah hilang. Jam segini belum tidur di desa ini. Cuma Jing Chen yang paling jago bisa ngambil jamur di depan mataku. Selain dia kayaknya gak ada orang lain. Aku gak percaya jamur segede itu bakal bisa kalian sembunyikan. Man, aku mau panen, kamu di rumah aja ya. Oke. Dah. Aku juga gak boleh nganggur, mending ke desa belanja barang buat persiapan musim dingin.
Benar-benar rezeki jamur Lingzi. Pasti di rumah Fu. Siapa? Kok kamu? Keluar-keluar. Ambil daging. Jangan nangis. Jangan nangis dong. Diam, aku dengar suara orang bodoh nangis. Suaranya kayak dari rumah Fu. Yuk kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Fei Fei, dahi kamu kenapa? Bibi Fei Fei kaget di dalam nabrak sendiri. Dasar anak nakal, nabrak lagi di mana? Kamu malah buka pintu orang. Kayaknya kamu emang pengen dihukum. Oh dia. Meng kamu bukan. Bibi, aku tadi lewat. Lihat pintu rumah Fu gak dikunci, aku mikir. Ngobrol sama kakak Yuman, ternyata dia gak ada. Aku berdiri di dalam Fei Fei jadi kaget. Dia kepalanya sampai luka. Oh gitu ya? Ayo, ayo Fei Fei, ayo, ayo, kamu lihat lagi berantakan. Penuh luka beneran. Di seluruh tim penggilingan batu ini cuma beberapa tante ini. Mulutnya paling bawel sekarang. Lingzi belum ketemu. Jangan-jangan malah nama baikku yang jadi taruhan. Pak Jiang, jangan marah ya kalau aku banyak bicara. Kalau pergi kemana-mana pintu rumah harus dikunci. Kalau tidak nanti ada yang hilang juga nggak tahu. Aku sudah mengunci pintu. Pak Jiang, hari ini kami lihat pintu rumahmu terbuka. Jiang Meng keluar dari dalam bilang mau bicara sama kamu. Terima kasih tante sudah kasih tahu. Kakak ipar, ngapain kamu berdiri di sini? Ayah ibu kalian pulang pas aku ada sesuatu yang mau aku tanya sama Xiao Meng. Kakak ipar, ada apa kamu cari aku? Kamu bilang ada apa kamu hari ini masuk rumahku gimana? Meng, kamu belajar membuka kunci rumah orang ya? Aku nggak salah dengarkan anak ketua tim. Malah masuk rumah keluarga Fu saat mereka nggak ada. Langsung buka kunci sendiri dan masuk. Kak Yuman ngomong apa sih? Aku kok nggak ngerti sama sekali. Mau pura-pura bodoh ya? Apa kita cari Tante Li buat klarifikasi? Kalau nggak bisa kita cek aja apakah si bodoh itu ada luka di kepalanya. Kalau para tante itu benar-benar ngomong, aku jelasin atau nggak jelasin juga percuma. Nggak mungkin kan dia baik-baik aja. Ngapain dia masuk rumah keluarga Fu? Ini kan rumah mereka juga. Masa bisa sembarangan masuk? Beneran nggak kelihatan dulu. Aku pikir dia baik-baik aja. Kayaknya cuma bisa kasih tahu semua orang tentang hal itu. Walaupun akhirnya Lingzi yang ketemu bukan milikku. Tapi lebih baik daripada nama baikku rusak, kakak ipar. Aku akui aku kurang pertimbangan, tapi keluarga Fu juga. Menyimpan aset kolektif duluan yang salah. Keluarga Fu ini berani menyimpan aset kolektif. Berani banget ya mereka. Pintu rumah kami terkunci rapat. Kamu buka kunci masuk dan mengobrak-abrik, sekarang fitnah kami. Menyimpan aset kolektif, ada-ada aja kamu. Beneran deh, kalau anjing terpojok pasti akan lompat pagar. Dia buat melepaskan diri dari masalah buka kunci. Malah ngomongin hal ini secara terbuka. Kayaknya dia beneran takut. Nama baiknya hancur. Keluarga Fu kalian ambil ya, ambil aja di depan banyak warga. Masa nggak berani ngaku? Kamu bilangnya begitu yakin, coba kamu jelasin. Kami menyembunyikan apa? Istri keluarga Fu seperti ini tidak terlihat seperti
Menyembunyikan sesuatu. Kalau Kyoyaga Miraka melakukan sesuatu. Sudah pasti kacau balau, mana mungkin tenang seperti ini. Bicara dengan Jiang Meng pasti ada kesalahpahaman. Kalian ngapain berkerumun di sini? Ketua Regu, akhirnya kamu kembali. Kalau kamu tidak kembali, halaman kita ini sudah kacau balau. Keluarga Fu bilang Meng Meng masuk ke rumah mereka tanpa izin. Meng Meng bilang keluarga Fu menyembunyikan aset kolektif. Ngawur, rumah orang lain mana bisa sembarangan masuk. Anak kita bukan sembarangan masuk rumah orang, ada urusan. Anak kamu bilang aset kolektif apa? Keluarga Fu ini setiap hari kerja. Mana ada waktu menyembunyikan aset kolektif? Apakah menyembunyikan makanan kita? Benarkah di rumah mereka? Daging saja tidak habis dimakan jagung dan gandum itu. Apakah mereka peduli? Kalian ini tidak tahu. Keluarga Fu menyembunyikan jamur Lingzhi yang ditemukan di bukit. Apa ini ternyata jamur Lingzhi? Harga obat ini hampir sama dengan ginseng. Yang bagus bisa ratusan yuan. Sekarang ini mahal, Ketua Regu. Ini milik kolektif, kita tidak boleh disembunyikan. Kamu begitu yakin itu kami keluarga Fu yang menyembunyikan? Saya tentu saja. Saya melihat sendiri kamu membawanya masuk. Kawan Jiang, jamur Lingxi itu milik bukit. Milik kolektif Si Nianzi. Tidak boleh dimiliki sendiri. Benar, jamur Lingzhi ini. Kalau dijual setiap keluarga, bisa dapat banyak ya kan? Benar, kawan Jiang. Kalau Meng Meng sudah melihat sendiri kamu. Cepat kembalikan. Ketua Regu, kami tidak menyembunyikan jamur Lingxi. Tentang kamu bilang melihat sendiri, saya tidak mengerti. Kamu sudah melihat sendiri, kenapa tidak tangkap saat itu? Benar, Meng Meng, kamu saat itu. Kenapa tidak tangkap langsung? Saya tidak berpikir banyak, saya pikir kalau itu milik kolektif harus dikembalikan ke kolektif. Anak Meng Meng ini saya tidak salah lihat. Kesadaran ini memang tinggi. Orang-orang di tim kita memang lebih solid dibandingkan orang luar kan. Jiang Meng, kamu ini gagal mencuri. Malah balik tuduh, kamu ngapain sih? Berani tidak kamu biarkan warga desa menggeledah rumahmu? Sebagai ketua tim, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Usulan Meng Meng untuk menggeledah rumah juga sebuah cara. Apa Jiang Yuman setuju? Boleh. Man ini. Tenang Bu, tidak apa-apa. Jiang Yuman keras kepala seperti bebek mati. Tapi saya punya satu syarat, jika terbukti kami difitnah, saya minta diadakan rapat besar agar Jiang Meng mempertanggungjawabkan perbuatannya di rapat itu. Baiklah. Oke, kalian lihat baik. Setelah kasus jamur Lingzhi terbongkar, Jiang Yuman pasti akan dikucilkan oleh semua orang. Kalau dipikir-pikir, kehilangan jamur ini juga ada manfaatnya. Bagaimana, sudah ketemu belum? Tidak ada apa-apa. Kok bisa begitu? Sudah saya bilang di rumah kami tidak ada jamur Lingxi. Sekarang kamu percayakan? Tidak mungkin, apa kalian tidak mencari dengan teliti? Kami belum pikun kok. Kamu bilang kamu melihat langsung. Istri keluarga Fu membawa jamur itu pulang. Makanya kami mencari dengan sangat teliti. Meskipun datang 100 orang, 1000 orang, tetap tidak ada, sudah besar, masih belum mengerti. Ngomong tanpa dipikir, cepatlah. Minta maaf ke Paman dan Bibi. Ayah? Paman, Bibi, maafkan saya. Semua sudah melihat keluarga Fu. Benar-benar tidak menyimpan jamur Lingzhi kalau Jiang Meng. Barusan kamu bersikeras bilang melihat langsung. Dari mana asalnya? Dari mana lagi, memang dia yang membobol kunci. Masuk ke rumah kami, ketahuan dia untuk mengalihkan perhatian. Makanya memfitnah kami, hatinya benar-benar kejam. Lagi pula kami sama sekali tidak tahu di gunung ada jamur Lingzhi. Jiang Meng, jangan-jangan kamu yang mencurinya, lalu menjualnya. Aduh Meng Meng, ini salah kamu. Ini aset bersama kamu, menghina saya juga tidak apa-apa. Bagaimana bisa kamu menjualnya secara diam-diam? Ia kenapa tiba-tiba membahas
Menyembunyikan jamur Lingzi pasti dia pernah menemukannya sendiri. Masa kamu masih berani bilang orang lain menyembunyikan aset bersama? Dia sendiri mungkin sering mencuri. Saya tidak menjual jamur Lingzi kalian. Kalian menuduh sembarangan, sudahlah. Siapa yang menuduh sembarangan ingin mendapatkan keuntungan tanpa usaha? Saudara-saudara sekampung semuanya sudah tahu. Kalau di kampung halaman saya melakukan hal seperti ini. Pasti akan diadakan rapat besar dikritik keras dan minta Keluarga maaf. Fu mengalami ketidakadilan besar. Pasti harus diberikan penjelasan. Bukan begitu, menyembunyikan aset bersama. Perkataan seperti itu di Kapkan, Sembarngan Ada dan Dam APA. Semuanya karena suami istri ketua RT yang memanjakan. Pencuri kecil jadi pencuri besar hari ini. Merusak pintu keluarga Fu ke depannya. Belum tahu rumah siapa lagi. Apa yang kamu tunggu, cepat minta maaf ke keluarga Fu. Ayah, Jangan bicara. Ketua RT yang terhormat dihormati banyak orang. Kamu sebagai anaknya tapi tidak mau mengaku salah. Bahkan tidak mau minta maaf ke korban. Minta maaf. Jiang Meng, sebelumnya saya terlalu memanjakanmu. Kamu benar-benar ingin merusak nama baik keluarga Jiang ya. Awas saya pukul kamu. cepat minta maaf nak. Cepat minta maaf. Maaf? Sudah anak sudah minta maaf, kamu masih mau memukulnya. Ketua RT, permintaan maaf ini kami keluarga Fu terima. Tapi jangan lupa masih ada rapat besar, introspeksi dan minta maaf. Cepat pulang, cepat pergi. Kamu tidak penasaran di mana saya menyembunyikan jamur Lingzi? Tempat yang disembunyikan istri pasti yang paling rahasia. Kamu begitu percaya padaku? Percaya tanpa syarat. Hari ini lihat kamu tenang dan percaya diri. Seperti sudah siap. Man, kamu hari ini sangat hebat. Jahat. Bikin muka saya merah, nanti tidak bisa tidur, salah kamu. Bagus kalau tidak bisa tidur. Lakukan hal lain. Hei, kamu mau ngapain? Aku besok masih ada kelas, jangan macam-macam ya. Pelan-pelan. Muka Kilyarga Jong Seda Kamu Buat Malu. Cepat keluarkan uang dari jual jamur Lingzi untuk minta maaf. Angwo Mengmeng sudah bilang dia tidak. Hei, kamu jangan bicara untuk dia. Ini harus ada penyelesaian, kalau tidak keluarga kita. Bagaimana bisa hidup di desa ini? Ayah ibu kalian jangan bertengkar lagi, aku ada cara untuk membayar keluarga Fu. Hei, kamu mau ngapain lagi? Kamu ini Mengmeng, kamu mau kemana? Aduh, tunggu ibu. Jiang Meng, kenapa dia di sini? Ini kan dendrobium berkualitas tinggi, hanya di sini ada. Kalau kamu tidak mau, aku pergi. Hei, baiklah, aku ambil semuanya. Kamu masih punya berapa? Sumber barangku banyak, kamu mau semuanya. Iya, terima kasih ini. Besok jam yang sama, tempat yang sama. Baiklah, besok aku bawa lebih banyak. Hei, Jiang Meng sedang menjual dendrobium secara ilegal. Ia sepertinya dia dapat dari bukit belakang. Jumlahnya juga banyak. Penduduk desa karena urusan jamur Lingzi mengawasinya dengan ketat. Dia masih berani mengambil risiko ini. Tapi kebetulan aku sedang bingung. Bagaimana membalas dia yang malah menuduh? Aduh, Ibu Mengmeng. Hari ini belanja banyak sekali, jangan-jangan si pelit sudah berubah atau dapat rezeki nomplok. Hahaha. hei, beberapa waktu lalu anaknya menyelinap ke rumah keluarga Fu. Itu belum selesai, jangan-jangan mencuri lagi dari rumah siapa? Iya, hei Xiao Jiang. Rumahmu akhir-akhir ini ada kehilangan uang tidak? Tidak ada. Ya sudah, aku kira anak ketua RT. Kilyar Mencuri lagi. Iya, lihat. Hari ini Tante Jiang begitu royal. Kita semua heran. Jiang Meng, ekor rubahmu tersembunyi rapat ya. Ibumu tidak secerdas itu. Jangan-jangan pergi ke bukit belakang mencuri lagi, lalu menjualnya. Aduh, aku bilang apa? Akhir-akhir ini kenapa sering lihat keluarga Jiang keluar rumah dengan diam-diam? Masih samar-samar dengar sesuatu tentang hutan belakang berharga, seperti dendrobium atau apa gitu. Dendrobium.
Wah, sekretaris datang kawan Jiang. Apa yang kamu katakan tadi semuanya benar. Wah, Sekretaris Li, pasti saya tidak berani ngomong sembarangan, semua harus ada buktinya. Anda suruh orang awasi saja pasti tidak salah. Ini juga untuk kebaikan kita semua. Benar-benar. Istri keluarga Fu benar tangkap langsung. Jiang Meng pasti tidak bisa mengelak meski tidak ketahuan. Paling-paling cuma buang-buang tenaga dan waktu. Istri keluarga Fu memang paham situasi. Keluarga Fu dulu pernah bagi-bagi daging babi untuk kita. Bagi-bagi beras juga pernah bantu begitu saja. Masih juga dikunci pintu sama Jiang Meng. Dituduh sembunyikan aset kolektif. Siapa yang jual jamur lingzi itu semua orang tahu. Ya, semua tahu. Benar. Baiklah kawan Jiang, urusan ini saya serahkan padamu kalau butuh tenaga. Kamu cari saya saja. Baik, saya akan amati lagi beberapa hari. Setelah saya amati baru kumpulkan semua orang. Kita tangkap yang jahat-jahat. Baik-baik. Kawan Jiang itu Jiang Meng. Malam ini benar-benar akan muncul. Iya, kita sudah tunggu lama. SST. Itu dia datangnya. Wah, hari ini dendrobium besi ini banyak ya. Mungkin bisa 2 keranjang. Nak, kenapa kamu diam saja? Cepat ambil lagi, Bu. Bagaimana kalau hari ini kita ambil sedikit saja kelopak, mata kanan saya. Rasanya Terus tidak bergerak. enak, ada apa ya? Kedipan mata itu biasa, jangan takut sendiri. Wah, Bu, jangan. Bu, ada orang datang, cepat pergi, jangan ambil lagi, aduh. Malam-malam begini, nak, apa kamu salah lihat? Saya sudah lihat cahaya senter, kalau kamu tidak mau pergi. Ambil sendiri saja di sini, baiklah Bu, pergi. Bu, ambil sedikit lagi ya, jangan disia-siakan satu ini. Berarti 1 uang lagi, jangan ambil lagi. Di sini. Jiang Meng ada di sini. Meng, benar-benar kamu ya. Sekretaris Li ini bagaimana? Kapten Jiang ini sudah tertangkap basah. Masih mau minta maaf, kasih penjelasan dong. Benar, sebelumnya anakmu bilang. Istri keluarga Fu menyimpan aset kolektif. Terjadi kesalahan besar, sekarang anakmu yang menggali. Aset kolektif tertangkap basah oleh kami, benar-benar. Maling, teriak malingnya, benar, wahai kawan, salah paham. Saya tidak tahu ini aset kolektif, saya kira hanya tanaman obat biasa, saya mau menggali sedikit. Untuk menyehatkan anak saya, siapa percaya? Tengah malam gelap gulita pergi menggali. Kalau tanaman biasa, apa perlu sampai segitunya? Benar. Sangga. Bukan mencuri aset kolektif untuk dijual, cari saja pasti ketahuan. Ini usulan Jiang Meng. Tidak boleh menggeledah rumah saya, lepaskan, tidak boleh. Dulu Meng bilang mau menggeledah rumah kami, saya juga. Terus terang saja setuju, kenapa giliran rumahmu? Kamu? Maafkan aku, istri, siapa suruh keluarga Fu dikirim ke desa untuk reformasi, tidak bisa menandingi keluarga kapten. Kalian geledah. Tidak boleh. Pasti ketahuan, benar pencuri, ketakutan, lihat saja sikap mereka, benar. Masih tidak mau digeledah. Sudah kukatakan ada banyak barang. Banyak uang, laporkan ke kapten, laporkan. Keluarga Jiang tidak punya satupun dendrobium, ditemukan banyak uang. Dan lebih dari jatah gula daging beras. Kamu. Bukan, ini bukan milik keluarga kami. Benar, bukan milik keluarga kami, ada yang ingin menjatuhkan kami. Kamu yang menjebakku. Meng bicara juga harus ada bukti. Kenapa aku mau menjatuhkanmu lagi pula? Penduduk desa curiga keluarga Jiangmu tidak beres. Bukan karena ibumu punya uang lalu pamer di mana-mana. Jangan semua kesalahan ditimpakan padaku. Anakku, ibu minta maaf padamu. Bagaimana Jiang Meng sudah begini? Masih mau lagi memfitnah kawan Jiang Yuman. Ku beritahu sekarang dia. Selain anak pahlawan juga. Guru di Brigade Xinyanzi, lebih lagi.
Penanggung jawab penangkapan penjualan aset kolektif. Dia panutan kita. Dengar istri kamu panutan. Jiang Meng, aku akan memberi kesempatan terakhir untukmu menjelaskan situasi pasar gelap secara detail dan jujur agar komune kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan hukuman ringan pada dirimu dan keluarga Jiang. Ayah, Meng Meng, cepatlah bicara, kamu pasti tidak ingin melihat keluarga kita hancur. ya Meng Meng ini salah ibu-ibu akan mendengarkanmu mulai sekarang. Keluarga kita harus bertahan. Ayah ibu kalian. Baiklah, aku akan bicara, aku akan menjelaskan seluruh situasi perdagangan gelap. Seperti ini. Baiklah. Karena kamu mengaku secara sukarela, aku akan sementara mencabut jabatan ketua tim Jiangwo. Jiang Meng dilarang bekerja di bidang politik selama 10 tahun. Seluruh keluarga mendapat hukuman dan menyita semua aset yang diperoleh secara ilegal. Menyerahkan setengah dari persediaan makanan kepada tim seluruh keluarga. Akan diawasi dan diperbaiki. Sekretaris Li, apakah ini terlalu berat? Ya Sekretaris Li, keluarga kami di tim Xinyanzi selama bertahun-tahun. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Bukankah dikatakan hukuman ringan, mengapa seperti ini? Ini sudah sangat ringan. Apakah kamu masih tidak puas? Ya, Jiang Meng melakukan banyak kejahatan, bukan hanya ini. Memfitnah istriku, menyimpan aset kolektif, membobol kunci rumahku. Sebelumnya istriku lulus ujian guru, dilaporkan mungkin juga dia yang melakukannya. Aku tidak membelamu, aku membela keluarga Fu. Ya, terakhir kali Man Man hampir keguguran katanya. Juga karena dia Meng Meng ini bisa menggunakan ketapel. Waktu itu dia juga berada di dekat situ, mungkin saja dia yang mendorong Man Man ke air. Lalu berpura-pura menjadi pahlawan. Ingin mendapat reputasi baik untuk ujian guru, tapi akhirnya Man Man yang lulus. Jiang Meng, apa kesalahan keluarga Fu padamu? Hingga kamu memperlakukan istriku seperti ini. Meng Meng masih muda, belum mengerti, sudahlah. Keluarga Jiang ini tidak bisa melihat keluarga Fu dan istri Fu bahagia. Keluarga Fu baik itu juga untuk berbagi dengan semua orang. Jiang Meng ini selalu mencari keuntungan sendiri. Itu benar-benar berani mencuri. Benar? Semuanya salahmu, kenapa kamu muncul? Aku yang seharusnya hidup kembali, aku yang seharusnya menjadi tokoh utama di kehidupan ini. Kamu yang mengambil segalanya dariku. Sekarang aku hancur. Kamu juga jangan berpikir bisa kembali ke kota dengan aman bersama Jing Chen. Anak dalam perutmu juga harus mati. Man Man. Kamu. Man Man, kamu bagaimana? Suamiku, perutku sakit. Sepertinya aku akan melahirkan. Jianyuman, kamu pantas semua yang kamu miliki sekarang. Seharusnya milikku, kamu tidak seharusnya muncul. Kamu mengambil segalanya dariku, kamu pantas mati. Kamu berani menyentuh istri kakakku, kamu tidak takut mati ya? Ini bagaimana? Gelap sekali, tidak bisa masuk ke puskesmas. Warga sekalian, ada dukun beranak tidak? Tolong bantu. Datang, aku datang. Ayah, anak, cepat bawa istri masuk ke dalam rumah. Baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo bawa keluarga Jiang pergi. 3 hari lagi ada rapat pengadilan. Cepat. Pria semua keluar, kakak. Kakak pasti baik-baik saja, jangan khawatir ya. Tenang anak putri, kita orang baik, pasti ada rezekinya. Jing Chen. Istriku. Kakak, kamu tidak bisa masuk, kakak. Kenapa aku tidak bisa masuk? Dia istriku, apa yang belum aku lihat? Perempuan melahirkan, mana ada pria. Lihat di samping. Man Man bernapas, Berusaha ya Man Man. Sudah hampir, lihat kepala bernapas. Cepat bernapas. Jing Chen, suamiku. Suamiku, kamu di mana? Suamiku. Man Man, jangan takut, aku datang. Man, bertahanlah. Kita tidak akan punya anak kedua atau ketiga, kita akan punya satu ini. Kita akan membesarkannya dengan baik, yang penting kamu sehat dan bahagia. Istri Fu berusaha tahan napas. Dorong kuat. Dorong lagi.
Lahir sudah. Kakak ipar, Sudah capek ya? ayo kalian berdua cepat pergi rebus air panas. Oh baik-baik. Tak disangka semua langsung perhatian ke saya. Cepat-cepat lihat bayinya. Lihat ini anak perempuan. Mirip kamu. Ia Man-Man cantik sekali. Warga desa perhatikan. Sekarang kumpul di komune. Rapat kritik sekarang dimulai. Baik, semua sudah hadirkan. Bawa mereka ke sini. Jiang Meng ini terlihat sangat lesu. Pasti 3 hari ini di komune sudah diajarin baik. Dia hampir membunuh anak Man-Man. Tidak dihukum mati saja sudah bagus. Baik, semua tenang. Selanjutnya saya akan umumkan beberapa hal. Pertama, akan ada kritik terbuka. Keluarga Jiang Angwo, anak perempuannya Jiang Meng, mengancam nyawa dan harta orang lain. Menyimpan aset kolektif. Spekulasi dan perdagangan gelap. Selain menyita keuntungan pribadi yang ilegal, mengurangi setengah dari persediaan makanan, juga akan dihukum hak politik selama 10 tahun. Selain itu mencopot Jiang Angwo dari jabatan ketua tim Xinyanzi. Seluruh keluarga dihukum dan diawasi. Selanjutnya Jiang Meng akan meminta maaf kepada keluarga Fu dan seluruh warga desa. Hukuman yang bagus tim Xinyanzi. Mulai sekarang akan bersih. Cepat minta maaf. Minta maaf. Maafkan saya. Mohon beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Terlalu biasa tidak diterima. Iya mana ada minta maaf seperti ini. Minta maaf kawan Jiang Yuman. Kamu bisa terima? Saya terima. Tak disangka ya Jiang Meng. Aku ini baik hati. Itu karena aku sebentar lagi pergi. Nanti nggak bisa main sama kamu lagi. Menantu keluarga Fu ini memang terlalu baik hati. Kalau menantu keluarga Fu sudah menerima, kita juga nggak usah ngomong apa-apa lagi. Baiklah, bawa semuanya turun, bawa pergi. Pergi. Selanjutnya aku umumkan hal kedua. Di sini. Kami sangat berterima kasih kepada menantu keluarga Fu, Jiang Yuman pertama-tama. Dalam kasus Jiang Meng ini, dia memberikan petunjuk yang kuat, kami pun bisa mengikuti jejaknya. Sekali pukul menghancurkan pasar gelap di kota kita. Setelah diskusi komune, kami sepakat memutuskan memberikan Jiang Yuman dan keluarga Fu penghargaan kolektif kelas 1. Bagus. Menantu kamu hebat. Kamu adalah pahlawan terbesar di belakangku. Aduh, akhirnya keluarga Fu. Bisa dikatakan sudah melewati masa sulit, sekarang dapat penghargaan. Reformasi pedesaan ini tinggal setengah tahun lagi. Kita bisa pulang. Kakak ipar, terima kasih ya. Kamu bisa nggak sih tulus sedikit? Ibu nggak apa-apa. Lapor. Apa sih buru-buru banget? Dari atas ada dokumen yang dikirim mengoreksi kesalahan. Biarkan angin reformasi masuk menenangkan kasus palsu dan salah. Keluarga Fu ada dalam daftar. Apa mengoreksi kasus palsu dan salah? Kalau begitu kita nggak perlu nunggu setengah tahun lagi. Benar. Ayah, ibu, adik, menantu. Kita bisa kembali ke kota. Bagus sekali. Aku umumkan sisa makanan keluarga Fu. Hari ini dibagikan ke penduduk desa. Bagus. Jing Chen, ternyata kamu ganteng banget ya. Apa sih waktu aku ke ladang lengan terbuka?
Gak ganteng ya? Ganteng semua cie. Aduh menantu Jing Chen, kalau pakai rok gini, makin cantik aja. Mbak setelah melahirkan tubuhmu malah semakin bagus. Benar-benar membuat orang iri. Tentu saja man-man kami kalian semua. Tidak bisa menyaingi. Kawan Jiang terima kasih banyak untukmu dan keluarga Fu. Atas kontribusinya untuk desa Xinyanzi. Kalau ada kesempatan pastikan untuk kembali berkunjung. Sekretaris terlalu baik, saya percaya. Desa Xinyanzi kita juga akan semakin baik, bukan? Guru Jiang wah. Anak-anak dengar kamu akan pergi ribut dan ingin datang melihat. Aduh, Guru Jiang pergi. Apakah kalian akan merindukan Guru Jiang? Iya. Guru Jiang pergi, kalian harus patuh pada guru baru. Kalau Guru Jiang kembali dari kota nanti akan bawa makanan enak, oke? Oke. Sudah man-man waktunya pergi. Ini daging asap buatan rumahku sangat kenyal. Di kota tidak bisa makan ini. Ini untukmu ambil. Terima kasih. Ini acar buatan rumahku. Mbak kamu baru melahirkan pasti ingin ini ambil. Terima kasih. Ada aku juga terima kasih, ada aku juga terima kasih. Terima kasih semuanya. Telur. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal. Sampai jumpa semuanya.